Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga kabar kita semuanya di malam hari ini lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fenomena telah terjadi lagi, sahabat semuanya. Ada seorang orang tua yang kita selama ini yang kita hormati dan kita kagumi, masih terus saja beliau mengomentari Pak Jokowi. Padahal kita semua tahu yang namanya Pak Jokowi itu ya banyak sekali yang menghujat dan memfitnah dan membenci kepada beliau karena kinerja beliau yang cemerlang sekali. Hampir sekian puluh ribu jalan tol dibangun, hampir sekian puluh yang namanya bendungan dibangun, hampir sekian puluh perbatasan-perbatasan dari Sabang sampai Merauke beliau bangun. Pokoknya banyak sekali kinerja beliau selama 10 tahun. Nah, kali ini kembali orang tua kita Profesor Dr. Andes Amin Rais memberikan pernyataan yang sangat-sangat sama sekali tidak layak untuk disampaikan di media sosial. Dalam kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Amin Rais, benci kenapa, cuak kenapa, izin kenapa sama Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi sama-sama kita perhatikan, beliau adalah putra Nusantara yang terbaik. Beliau betul-betul bekerja dengan penuh keikhlasan membangun negara ini. Tapi sahabat semuanya, biar kita tidak penasaran, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Amin Rais. Ini dia, mari kita simak apa yang disampaikan beliau. Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Dia melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan pribadinya sembari membangun dinastinya itu. Yang penting adalah Jokowi telah mengatakan yang penting adalah aku dan keluargaku, peduli amat bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi robot-robot, jadi skrup-skrup politik dalam pandangan si Jokowi itu. Kita biarkan ya. Nah, makin dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu ya, itu sosok Jokowi sebagai presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang autokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel ya, kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperbudak rakyatnya untuk kepentingan kekuasaannya. Sekaligus juga seorang autokrat ya, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot ya. Despot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini. Nah, itu sahabat semuanya ya. Kenapa ya Bapak Profesor Dr. Andes Haji Amin Rais sampai hari ini selalu menyimpan kebencian terhadap Bapak Jokowi? Apa dan kenapa gitu loh. Padahal kita tahu bersama ya betapa berbedanya ada kemajuan di negara kita ya dari dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat tadi aja teman saya, saudara saya dulu waktu ke Suryalaya, jalannya itu ampun dan minta ampun. Suryalaya itu yang ada di Tasik. Tapi sekarang waduh, itu Suryalaya lecirna bea kadaek. Sampai ke jalannya bagus ya. Itu artinya negara kita itu ada kemajuan. Nggak seperti zaman dulu waktu saya SMP itu tahun 84-83. Saya jalan kaki dikasih bekal sama orang tua itu 50 perak untuk sekolah itu ya. Tapi sekarang Masya Allah kayaknya sama sekali negara kita itu banyak sekali kemajuan. Contohnya begini. Tahun 84-85 pada saat itu satu RW itu ada yang punya motor yang disebut motor GL Pro ya, atau GL. Nah, dulu tuh L7 ya kayak gitu. Itu udah disebut orang kaya zaman dulu. Yang punya motor GL itu bisa dikatakan orang kaya, orang ada kemajuan. Itu satu RW paling yang punya itu 2 orang, 3 orang, itu satu RW. Bayangin, itu tahun 85.
Tapi kalau kita lihat sekarang, Masya Allah, satu RW itu satu rumah yang punya itu bukan 2, bukan 3. Ada yang punya 5, satu rumah itu. Artinya di situ banyak sekali kemajuan. Kebayang dong, kalau tidak stabil pabrik kendaraan, ini dari jalur kendaraan dulu. Kalau tidak stabil pabrik kendaraan dengan yang namanya bensin, coba. Kendaraan banyak, bensin nggak ada. Bagaimana coba? Itu kita tidak tahu mengaturnya. Estimasinya seperti apa gitu, ngatur kendaraan sekian ribu, kendaraan bensinnya sekian. Kebayang dong, kalau pom bensin satu kabupaten habis satu hari, orang-orang pasti pada liar itu di situ. Percuma punya kendaraan kalau nggak bisa maju jalan karena nggak ada bensin. Nah, disinilah. Jadi pemerintah itu betul-betul sangat memperhatikan dan menyeimbangkan kendaraan, bensin ada. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, kembali lagi ke Bapak Profesor Amin Rais, sudahlah, nggak usah main-main dengan berbagai statement yang kurang layak yang disampaikan di media sosial. Mendingan panjenengan tidak mengurangi rasa hormat. Usul saya mendingan wis meneng bae nang omah. Udah diam aja di rumah, nikmati keluarga, nikmati masa tua, udah gitu aja, enak dong. Daripada terus-terusan menebar kebencian. Menurut saya itu kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.